Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ramadini Saada. Saya mahasiswa PG PAUD semester 6 FKIP UHAMKA. Kesempatan kali ini dalam rangka ujian tengah semester, saya akan memaparkan tentang mata kuliah pembelajaran terpadu. Kuliah pembelajaran terpadu. Menurut Prabowo 2002, pembelajaran terpadu adalah suatu proses pembelajaran dengan melibatkan atau mengaitkan berbagai bidang studi. Pembelajaran terpadu juga merupakan pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi. Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar yang memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik. Pada dasarnya, pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik individu maupun kelompok aktif mencari, menggali, menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Melalui pembelajaran terpadu, siswa dapat pengalaman langsung dalam proses belajarnya. Hal ini dapat menambah daya kemampuan siswa semakin kuat tentang hal-hal yang dipelajarinya. Model-model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menurut Robin Forgarty 1991 terdapat 10 model dalam merencanakan pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama ada model pengalaman atau fragmented, yang kedua model keterhubungan atau connected, yang ketiga model sarang atau nested, yang keempat model urutan atau rangkaian, yang kelima model bagian, yang keenam model jaring laba-laba, yang ketujuh model galur, yang kedelapan model keterpaduan, yang kesembilan model celupan, dan yang ke-10 model jaringan. Analisis capaian perkembangan anak. 6 aspek perkembangan anak yang harus dicapai, yaitu yang pertama ada nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang pertama, untuk capaian perkembangan nilai agama moral di TK Bakti Ibu sudah berkembang sesuai STTPA di Permendikbud 137. Dilihat dari anak sudah dapat mengenal agama yang dianutnya, mengikuti bacaan doa sebelum dan sesudah berkegiatan, dan berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, dan sportif dalam berkegiatan. Selanjutnya, untuk capaian perkembangan fisik motorik di TK Bakti Ibu sudah berkembang sesuai STTPA di Permendikbud 137. Dilihat dari motorik kasar anak sudah dapat mengikuti gerakan senam, melakukan permainan fisik yang dengan beraturan, yaitu permainan kucing dan tikus, dan motorik halus yang sudah dapat melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan dengan menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar. Selanjutnya ada untuk pencapaian perkembangan kognitif di TK Bakti Ibu sudah berkembang sesuai STTPA di Permendikbud 137. Dilihat dari anak sudah dapat menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah, dapat menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik, dan mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil hingga paling besar, atau sebaliknya. Selanjutnya, untuk capaian perkembangan bahasa di TK Bakti Ibu sudah berkembang sesuai STTPA di Permendikbud 137. Dilihat dari anak sudah dapat menyebutkan simbol huruf yang dikenal, dapat melanjutkan sebagian cerita atau dongeng yang telah diperdengarkan, dan berkomunikasi secara lisan. Selanjutnya, capaian perkembangan sosial emosional di TK Bakti Ibu sudah berkembang sesuai STTPA di Permendikbud 137. Dilihat dari anak sudah dapat bermain dengan teman sebayanya, menaati peraturan kelas, dan bersabar mengantri saat mencuci tangan. Dan yang terakhir, untuk capaian perkembangan seni di TK Bakti Ibu sudah berkembang sesuai STTPA di Permendikbud 137. Dilihat dari anak sudah dapat memainkan alat musik, bernyanyi sambil mengerjakan sesuatu, menggambar dengan bermacam bentuk, dan membuat hasil karya sebagai bentuk kesungguhan. Gaya belajar anak murid di TK Bakti Ibu sesuai dengan masing-masing anak, yaitu ada auditori, visual, dan kinestetik. Perkembangan akademis. Perkembangan akademis di TK Bakti Ibu seperti
Perkembangan matematika permulaan, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis sudah terimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan matematika permulaan adalah ilmu atau konsep-konsep yang dapat dipahami anak secara sederhana dan mudah tentang bilangan, aljabar, penggolongan, pola, geometri, pengukuran, dan analisa data. Dilihat dari pelaksanaannya, yaitu pembelajaran didesain menyenangkan, membuat anak tertarik untuk ikut serta dan tidak merasa terpaksa. Yang kedua ada materinya, yaitu pengukuran. Yang ketiga ada medianya, yaitu gelas, pasir, dan ember. Selanjutnya ada metode, yaitu eksperimen. Selanjutnya ada sumber belajar, yaitu lingkungan sekolah. Selanjutnya evaluasi, yaitu penilaian, checklist, anekdot, dan portofolio. Yang kedua, kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang yang dalam merekonstruksi pesan yang dapat dalam teks yang dibaca dengan menghubungkan pengetahuan yang dimiliki anak untuk mengerti ide pokok, penting, dan seluruh pengertian serta mengingat bahan yang dibacanya. Dilihat dari pelaksanaannya, yaitu sebelum pembelajaran, guru memperkenalkan media yang akan digunakan. Medianya yaitu kartu kata. Guru akan memperlihatkan kartu kata dan anak akan membacanya. Yang kedua ada materi, yaitu pembelajaran pada anak usia dini dilakukan sesuai dengan perkembangan anak agar mudah memahami penjelasan guru. Menjelaskan dengan kartu kata dan memperlihatkan kartu kata kepada anak. Selanjutnya ada metode, yaitu metodenya tanya jawab dan bercerita. Selanjutnya ada media, yaitu kartu kata dengan metode tanya jawab dan bercerita. Sumber belajar, pembelajaran di lingkungan sekolah dan lingkungan luar sekolah. Evaluasinya yaitu tes pemahaman kalimat digunakan untuk anak yang belum dapat membaca secara lancar. Tes pemahaman, banyak kemampuan yang diukur seperti kosakata dan gaya penulisan bacaan. Selanjutnya ada kemampuan menulis adalah kemampuan seseorang yang menuangkan buah pikiran, ide, gagasan dengan mempergunakan rangkaian tulis dengan baik dan benar. Dilihat dari pelaksanaannya, yang pertama, guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menulis awal, yaitu dengan menggunakan media pasir. Kedua, guru memperkenalkan beberapa contoh huruf yang akan ditulis anak. Ketiga, guru memberikan contoh menulis huruf dengan menggunakan pasir. Keempat, anak mencoba dan melakukannya sendiri. Selanjutnya ada materi, yaitu menjelaskan tentang huruf alfabet dan menuliskannya di media pasir. Medianya yaitu media yang digunakan untuk menulis yaitu media pasir. Metodenya yaitu demonstrasi, di mana guru memperhatikannya dengan cara menulis di pasir. Selanjutnya ada sumber belajar, yaitu sumber belajarnya bisa melalui lingkungan keluarga dan sekitar yang mendukung perkembangannya. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu catatan anekdot dan portofolio hasil karya anak. Model pembelajaran yang digunakan di TK Bakti Ibu yaitu model connected. Model ini menghubungkan beberapa materi atau konsep yang saling berkaitan dalam satu bidang studi. Contohnya di sentra bahan alam. Dalam sentra bahan alam ini sudah mencakup 6 aspek perkembangan, diantaranya sebagai berikut. Aspek agama moral, sebelum melakukan kegiatan anak berdoa terlebih dahulu. Aspek fisik motorik, saat berkegiatan anak mencap daun. Aspek kognitif, anak mengetahui tumbuhan serta bagiannya. Aspek bahasa, anak memiliki pengetahuan atau kosakata baru. Yang selanjutnya ada aspek sosial emosional, yaitu anak sabar menunggu giliran saat mencap. Selanjutnya ada aspek seni, yaitu anak berkreasi sesuai dengan yang diinginkannya. Model connected, kelebihannya yaitu yang pertama, dengan mengaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran, siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar seperti halnya suatu mata pelajaran yang terfokus pada satu aspek.
Selanjutnya, konsep-konsep kunci dikembangkan siswa secara terus-menerus sehingga terjadi internalisasi. Selanjutnya, mengaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, dan mengasimilasi ide secara berangsur-angsur dan memudahkan transfer atau memindahkan ide-ide tersebut dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, dengan adanya hubungan atau kaitan antara gagasan di dalam satu bidang studi, peserta didik mempunyai gambaran yang lebih komprehensif. Dari beberapa aspek tertentu, mereka mempelajari secara lebih mendalam. Selanjutnya, mengaitkan sejumlah sasaran di dalam satu bidang memungkinkan peserta didik untuk mengkonseptualisasi kembali dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Ada kekurangannya dalam model connected, yaitu yang pertama, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim, sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep cara ide-ide antara bidang studi. Yang kedua, memadukan ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antara bidang studi menjadi keterabaikan. Yang ketiga, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lainnya. Yang keempat, bagi siswa yang mempunyai kemampuan yang rendah, maka akan sedikit kesulitan dalam mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus. Selanjutnya, dalam mengolah suatu pengetahuan, tidak jarang siswa merasa kesulitan untuk memadukan topik-topik, konsep-konsep, maupun ide-ide dalam satu mata pelajaran. Walaupun guru sudah berusaha memadukannya sesuai dengan karakteristik disiplin. Ya, pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.